tingkat nasional 2015-2020, Wakil Ketua Apindo Kaltim periode 2021-2025, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim periode 2016-2019 sampai dengan 2019-2022, dan Deputi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Baik, tidak berpanjang-panjang, silakan Pak Dr. Lisan Siano untuk bisa menyampaikan apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan para narasumber serta hadirin sekalian. Hari ini saya kebagian tugas untuk berbicara terkait transformasi ekonomi hijau dan manajemen berkelanjutan bagi pendampingan koperasi dan UMKM. Tadi saya sudah dikatakan, jadi selain sebagai akademisi, saya adalah seorang praktisi di dalam usaha, yaitu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa K3 se-Indonesia. Ya. Kemudian aslinya sebenarnya saya bukan akademisi, rektor ini sampingan. Saya aslinya buruh pengusaha. Jadi kebetulan saja di 2015 saya sudah doktor, kemudian punya perusahaan jasa kerja di dapat gabung. Jadi mungkin kalau bicara terkait usaha, kalau misalnya kita pernah berpraktek, setidaknya tahu apa masalah sebenarnya yang dihadapi oleh dunia usaha. Hanya saja konteksnya ini bukan usaha besar, tapi usaha kecil, usaha mikro, menengah, kemudian kecil ya, dan koperasi. Nah, tentu saja ini punya karakteristik tersendiri. Dan untuk materi ini ada 3 kata kunci yang akan saya paparkan. Yang pertama ekonomi hijau, yang kedua manajemen berkelanjutan, dan yang ketiga bagaimana pendampingan KUMKM. Ya, kita semua tahu ketika ada topik terkait ekonomi hijau, kita sudah paham bahwa ternyata yang namanya bisnis itu berkembang. Ada tantangan ekonomi hijau, mungkin ekonomi biru, mungkin ekonomi digital, dan yang pasti yang namanya usaha mesti menyesuaikan dengan kondisi. Dan dalam kaitan ini, ekonomi hijau kita tahu bahwa ketika berbisnis itu ada sejumlah hal yang mesti dilakukan oleh koperasi dan pelaku UMKM. Di antaranya bahwa tidak saja mencari keuntungan yang besar, ya, dalam hal ini ekonomi saja, akan tetapi usaha ini atau langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dan koperasi itu mesti berdampak sosial terhadap sekitar. Kalau koperasi tidak ada masalah, memang konteksnya seperti itu. Akan tetapi untuk usaha mikro dan lain-lain memang setidaknya bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan satu hal yang menjadi kata kunci dari ekonomi hijau ini bahwa yang mengelola UMKM itu setidaknya dalam kegiatan usahanya memperhatikan aspek lingkungan. Tidak ada hal-hal yang bisa merusak lingkungan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan daripada UMKM itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua dalam kaitan manajemen berkelanjutan, ini juga kami kalau bicara manajemen berkelanjutan ini kalau konteksnya Indonesia, di Indonesia ini ada 2 yang menerapkan pelatihan MM Magister Manajemen terkait manajemen berkelanjutan. Satu Universitas Gadjah Mada, yang kedua kalau manajemen hijau Merpati Papan. Nah, turunannya bahwa usaha apapun, apakah itu kecil, apakah itu mikro, apakah itu koperasi, membutuhkan sistem manajemen atau membutuhkan manajemen dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan manajemen berkelanjutan, itu bahwa dalam mengelola usaha, apakah itu koperasi maupun UMKM, itu tidak melupakan yang pertama profit tentunya, yaitu keuangan. Yang kedua bahwa usaha itu tidak membahayakan planet atau biasa istilah kerennya lingkungan. Dan yang terakhir adalah people atau orang secara dalam penerapannya
ya kami di perguruan tinggi itu mengelola bahwa ada turunan daripada manajemen berkelanjutan itu diantaranya mungkin manajemen sumber daya manusia hijau, manajemen operasional hijau, manajemen keuangan hijau, dan kata-kata hijau itu menjadi bagian daripada semua penerapan. Ya kami kemarin di IKN, Bank Indonesia sendiri sudah mulai mengelola ada namanya kalkulator hijau, ada namanya Nusantara Hijau, akan tetapi ketika mengimplementasikan ekonomi hijau atau manajemen berkelanjutan, maka ekosistem termasuk kalau misalnya contoh kasusnya IKN, di IKN itu diupayakan oleh pemerintah bahwa ke depan itu adalah ekonomi hijau, salah satu pusat ekonomi hijau di Indonesia, itu ekosistemnya bahwa kotanya harus green city, ya, green forest, ya, smart, dan tentu saja penerapan bisnis-bisnis yang terkait ekonomi hijau itu dilakukan. Nah, ketika bicara ekonomi hijau, diupayakan bahwa bisnis yang dilakukan koperasi atau UMKM adalah bisnis yang tidak membahayakan lingkungan, akan tetapi bisa dikatakan clean bisnis. Nah, bicara green economy ada sejumlah karakteristik, ya, misalnya ekonomi rendah karbon, ya, kemudian efisiensi sumber daya. Nah, dalam aplikasinya, Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya selaku pelaku UMKM atau misalnya pendamping KU UMKM, itu salah satu unsur yang mesti diperhatikan adalah bahwa bagaimana usaha itu menggunakan tenaga, apakah yang satu yang dua yang tiga itu secara efektif, menggunakan tenaga manusia, kemudian menggunakan sumber daya se-efisien, jangan ada yang terbuang. Kemudian ada lagi inklusivitas sosial, ya, kemudian resiliensi ekonomi terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan boleh berubah, tapi ketahanan ekonomi dari UMKM itu sudah menjadi faktor yang harus dipertimbangkan ketika berusaha. Nah, dengan demikian, kalau bicara karakteristik manajemen berkelanjutan, kita sudah dapat juga tadi people, kemudian planet, kemudian profil. Nah, satu hal yang ketika kita bicara manajemen ini untuk pendamping KU UMKM, itu kalau menurut saya itu setidaknya ketika bicara manajemen berkelanjutan, karena kalau manajemen itu ada plan, do, check, action. Jadi selain memberi pelatihan atau pendampingan kepada KU UMKM, itu perlu juga mengevaluasi perencanaan yang dilakukan. Ketika bicara perencanaan, maka sejumlah aktivitas manajemen bisa dilakukan. Apakah bisnis yang didampingi itu bagaimana risikonya, bagaimana risiko terhadap regulasi, bagaimana risiko terhadap peraturan, bagaimana risiko terhadap pesaing, bagaimana risiko terhadap lingkungan, dan macam-macam. Kemudian mungkin memberi gambaran langkah-langkah yang mesti diperlukan. Dari situ juga ada strategi bagaimana kekuatan karena saya menyimak tadi, turun pelatihan saja bagaimana mengupayakan usahanya itu bisa lancar, akan tetapi tanpa mendampingi bagaimana risiko bisa dilakukan, bagaimana risiko bisa dihindari atau diminimalisasi, itu hal yang penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa salah satu yang berbeda antara usaha yang akan sukses dan yang tidak sukses biasanya di faktor pencatatan, di faktor sistem manajemen. Sistem manajemen itu sudah tahu, tadi sudah dibicarakan, sudah tahu standarnya. Jadi kalau bicara unit usaha mesti ada manajemennya. Manajemennya itu sudah ada perencanaan apa yang ingin dilaksanakan, berapa umumnya, kemudian standar atau langkah yang dilakukan. Kalau bicara misalnya bisnis, terus ada produk yang akan dihasilkan, maka sumber daya termasuk material, kalau itu sudah harus dipastikan keberadaannya terus menerus. Kemudian kalau kaitannya dengan ekonomi hijau tidak membahayakan lingkungan, kemudian orang dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan itu tidak membuang-buang apa yang bisa merugikan lingkungan, yang pasti efisien, termasuk ketika berusaha menggunakan energi sebaik mungkin. Itulah makna daripada ekonomi hijau. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu dan kita akan lanjutkan dengan diskusi, ini secara gamblang kelihatan bahwa yang terakhir implementasi
green ekonomi di sektor UMKM itu bisa penggunaan sumber daya yang efisien. Jadi jangan buang-buang. Kalau di Jepang itu ada namanya penggunaan se-efisien dan se-efektif mungkin. Kemudian yang pasti gunakan seminimal penggunaan efisien dan timba. Produk yang harus diyakinkan itu ramah lingkungan, kemudian iklim harus jadi bahan pertimbangan, begitu juga lingkungan lainnya. Nah, terakhir, langkah strategis daripada pendampingan ekonomi hijau ini antara lain efisien sumber daya, yang kemudian penggunaan bahan ramah lingkungan, kemudian penggunaan pengolahan limbah dan emisi, digitalisasi dan akses. Nah, satu hal Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, ini juga perlu dievaluasi baik oleh pemerintah maupun oleh kita semua. Ya kan? Apakah ya jenis usaha yang kita lakukan ini sudah mempertimbangkan faktor perkembangan teknologi, ya kan? Terus benchmark melihat yang lain, ya kan? Dengan demikian faktor manajemen hal yang perlu. Kalau misalnya biasa UMKM kesusahannya adalah terkait marketing atau marketing management, maka ada konteks namanya green marketing management. Jadi sekalipun usaha operasi itu kecil, tidak seperti usaha-usaha lainnya, akan tetapi masalah penerapan green management untuk sumber daya manusia, green management untuk operasional, green management untuk supply chain management, itu tetap harus menjadi pertimbangan. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa dari pengalaman saya bahwa ada satu sistem manajemen yang juga mesti diterapkan oleh pendamping UMKM terhadap pelaku usaha. Apa itu? Yang pertama, bahwa meyakinkan semua pelaku usaha itu memiliki yang namanya sistem manajemen yang diawali dengan perencanaan, plan, do, check, action, and improvement. Itu harus terencana, terlaksana, dan dengan baik. Saya meyakini kalau konsep ini dilakukan, kemudian ketika kita bicara sustainability management, itu bicara terkait semua penerapan teknologi. Dengan demikian, risk management dan sebagainya menjadi bagian yang mesti diperhatikan dalam pendampingan UMKM. Ya, saatnya kita semua kritis apakah model usaha seperti ini sudah bagus, akan tetapi karena sekarang kan kita jangan pakai paradigma lama. Misalnya konsep lama yang kita ajarkan, tapi kita lihat bahwa sekarang ternyata orang yang berpikir bagaimana bisnis atau model bisnis itu sudah berbeda yang dulu dengan yang sekarang, ya. Nah, itu semacam masukan dari saya, penyampaian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.